Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Menjadi magnet uang. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga teman-teman pendengar semuanya, sahabat podcast, semua dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga dan makin bertambah rezekinya dari hari ke hari. Para pendengar, saya mau bertanya, siapa yang tidak suka uang? Ayo, siapa yang tidak suka uang? Ada yang mengatakan bahwa uang tidak bisa buat kita bahagia. Menurut saya, justru tidak punya uang akan membuat kita makin tidak bahagia. Dan makin membuat keadaan kehidupan kita makin menyedihkan. Uang penting bagi kehidupan. Jika tanpa uang, kita nggak bisa makan. Jika tanpa uang kita nggak bisa beli pakaian. Jika tanpa uang kita nggak bisa beli rumah. Kita nggak bisa beli mobil, kendaraan. Jika tanpa uang kita tidak bisa beli obat atau membiayai kesehatan kita. Jika tanpa uang kita nggak bisa sekolah atau kuliah. Atau membiayai anak-anak kita untuk sekolah dan kuliah. Jika tanpa uang kita juga nggak bisa membantu orang lain yang kurang beruntung. Jika tanpa uang juga kita tidak bisa memberikan kehidupan yang baik dan kebahagiaan bagi orang-orang kita cintai. Kita gak bisa membantu orang tua kita juga jika kita tanpa uang. Jika tanpa uang juga kita tidak bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi semua orang butuh uang. Jangan alergi tentang uang. Memang uang tidak bisa dibawa mati, itu kata beberapa orang. Tetapi uang bisa memberikan jaminan kehidupan dan kebahagiaan bagi anak cucu orang-orang yang tercinta yang kita tinggali pada waktu kita mati atau meninggal. Ada yang mengatakan bahwa yang punya uang, orang kaya belum tentu bahagia. Orang punya banyak uang belum tentu bahagia. Jika orang yang banyak uang tidak bahagia, apalagi orang yang tidak punya uang, betul tidak? Uang tidak bisa memberikan kita kebahagiaan, betul. Tetapi tanpa uang, kita lebih parah, kita tidak akan bahagia. Banyak masalah-masalah keluarga. 90% kehancuran karena masalah uang. Masalah tidak punya uang. Pada waktu pacaran mungkin belum terpikir. Semuanya yang dilihat cinta. Setelah menikah kita tidak makan cinta. Semua kehidupan kita makan nasi, kita melewati kehidupan kita, membiayai anak sekolah. Itu butuh uang, bukan butuh cinta saja. Itu fakta dan realita kehidupan. Menurut saya jika hari ini ada orang-orang yang berkata bahwa saya tidak butuh uang. Ada beberapa teman saya mengatakan saya nggak butuh uang. Saya tertawa saja. Menurut saya orang-orang mengatakan tidak butuh uang ini adalah orang-orang yang tipe orang-orang yang menghibur diri sendiri.
Karena keadaan mereka memang tidak punya uang. Sebagai alasan mereka saja. Kedua, karena mereka orang-orang malas. Yang malas bekerja mencari uang. Mau hidupnya enak saja, asal terima. Ketiga adalah orang-orang munafik. Di sekitar kita banyak orang-orang munafik, teman-teman ya. Saya tidak munafik. Saya perlu uang. Saya suka uang. Dengan uang saya bisa membahagiakan keluarga saya bisa mewujudkan impian dan keinginan saya. Saya suka uang, benar-benar suka uang. Tetapi saya tidak mencintai uang, itu bedanya. Yang saya cinta adalah Tuhan dan keluarga. Para pendengar podcast, hari ini saya akan mengajarkan Anda, kita akan belajar bersama tentang bagaimana menjadi magnet uang. Sehingga uang mendatangi diri kita. Kalau Anda mau menjadi magnet uang, ya, Anda bisa menarik uang kepada diri Anda. Seperti magnet layaknya diri Anda. Perbaiki hubungan Anda dengan uang. Uang ibarat saya ini seperti manusia. Jika Anda bertemu dengan seseorang, jika Anda suka seseorang tersebut karena sifatnya, maka terjadi pertemanan persahabatan yang erat. Tetapi jika Anda tidak suka dengan orang tersebut, demikian juga orang tersebut tidak suka dengan Anda karena sifat dan karakter Anda, maka akan terjadi penolakan, tidak terjadi persahabatan. Uang juga demikian, ibaratnya seperti manusia. Kita bisa menarik uang itu ataupun bisa menolak uang tersebut. Uang tersebut juga bisa tertarik dengan kita sehingga mau berteman dengan kita ataupun bisa menolak berteman dengan kita. Nah, untuk membuat uang tertarik kepada diri kita, para pendengar, kita harus jadi yang namanya magnet uang. Untuk menjadi magnet uang, kita semua, Anda harus tahu sifat-sifat uang. Seperti Anda tahu sifat sahabat Anda. Nah, uang memiliki beberapa sifat yang Anda harus kenali agar mau menjadi magnet uang. Yang pertama, uang suka dengan orang yang bisa menghargainya. Sama seperti manusia. Kita mau berteman dengan seseorang karena orang tersebut menghargai kita. Demikian sebaliknya. Nah, uang suka dengan orang yang bisa menghargai uang. Artinya, orang itu bisa menggunakan uang dengan sebijak mungkin. Ia bisa membelanjakan uang yang diperlukan, bukan membelanjakan uang atas keinginan hati semata-mata atau keborosan, memboroskan uang, sehingga uang cepat habis dari dompetnya. Jadi kalau kita mau dihargai uang, kita mau dihargai uang, kita mau menghargai uang, kita harus bisa menggunakan uang sebijak mungkin sehingga uang tahu, oh, kita ini bisa menghargai dirinya dan dia suka dengan kita. Nah, yang kedua, uang tidak suka dengan orang yang membencinya. Sama juga manusia, persahabatan dua manusia, kita nggak suka dengan manusia, dengan orang-orang yang membenci kita. Sama juga dengan uang. Uang tidak suka dengan orang yang membencinya. Jika kita sering katakan atau di dalam pikiran bahwa sadar kita tertanam bahwa uang itu jahat, uang adalah akar dari segala kejahatan, uang bikin susah, uang bikin orang sombong, uang bikin keluarga pecah, keluarga berkelahi karena uang buat orang jadi jahat, uang buat orang lupa persaudaraan, uang buat orang kaya susah masuk surga. Uang bisa membuat kita jadi budak uang. Hati-hati jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Nah, itu semua adalah kata-kata kebencian atas uang. Ini berbahaya kalau kita sadar tidak sadar tertanam di pikiran bawah sadar kita. Dan kita percayakan hal itu. Maka uang akan menghindar dari kita. Dari kehidupan kita. Akhirnya kita seakan-akan sulit dalam mencari uang.
Terkadang kita punya penghasilan besar yang masuk dan bocor. Ya, keluar banyak pengeluaran yang dadakan yang tanpa kita sadari. Tiba-tiba penghasilan banyak masuk besar, ya, dan tiba-tiba kebocoran terjadi. Nah, ini karena kita nggak suka tentang uang, kita membenci uang tersebut, maka uang akan menghindar dari kita, teman-teman. Ya. Nah, yang ketiga, sifat akan uang adalah uang suka cari tempat perlindungan yang aman. Dia akan mencari orang-orang yang bisa memberikan perlindungan baginya dan yang bisa memberikan kesempatan dia untuk berkembang biak, untuk bertumbuh, untuk melipat gandakan dirinya. Itu sifat uang. Jadi kita harus menjadikan diri kita sebagai tempat perlindungan yang aman, yang bisa membuat dia bisa bertumbuh. Jangan taruh uang, simpan uang di tempat yang tidak aman, itu intinya. Apalagi dititipkan pada orang yang tidak kita kenal untuk diputarkan di dalam bisnis mereka, untuk mereka putarkan, maka investasikan. Sekarang ini marak dan bahkan marak ke depannya, makan banyak di kedepannya penawaran investasi bodong. Dia menawarkan bunga yang tinggi, ya, atau money game yang tidak masuk akal itu. It's too good to be true. Teman-teman, hati-hati. Kalau Anda terpancing, berarti Anda menaruh uang kepada orang yang tidak Anda kenal di tempat yang tidak aman, maka uang akan pergi dari Anda. Yang keempat, sifat akan uang. Uang tidak mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Uang tidak peduli apakah orang tersebut orang yang baik hati atau orang tersebut adalah orang yang berhati jahat, orang yang busuk. Nah, itulah sebabnya kita sering heran berkata demikian. Waduh, orang ini kok orang jahat ya, berhati busuk, karakter jelek, kok kaya raya sih? Kok bisa kaya? Padahal orang ini orang yang gak baik loh. Nah, itu bukan berarti uang itu jahat. Tapi karena uang tidak punya kemampuan untuk membedakan siapa yang baik dan siapa yang buruk. Bagi uang, dia tahu orang ini adalah bisa memberikan dia tempat yang aman, dia menghargai uang dan lain-lain. Ya, jadi uang tidak bisa membedakan orang ini jahat atau orang ini baik. Tetapi yang uang suka kenal, yang mau mendekatkan dirinya kepada orang adalah karena orang itu menghargai dirinya. Ya, bisa memberikan tempat yang aman baginya, tempat dia berkembang biak dan seterusnya. Yang kelima, uang benci dengan orang yang serakah. Walaupun uang itu tidak tahu mana yang baik atau buruk, orang itu baik atau buruk, tetapi uang membawa kutukan bagi orang yang serakah. Sejarah sudah membuktikan, contohnya ya, uang ini gak suka orang yang serakah dan membawa kutukan bagi orang serakah. Contoh di dalam sejarah, Yudas Iskariot, dia begitu serakah sehingga dia menjual Yesus gurunya demi sekepok uang perak. Akhirnya apa terjadi? Apakah dia bahagia? Tidak. Pada waktu Yesus disalib dan Yudas Iskariot bunuh diri dengan menggantung dirinya. Demikian Bernice Madoff. Ini adalah mantan pemimpin Nasdaq yang dimana terbukti bersalah dengan mengoperasikan bisnis penipuannya memakai skema Ponzi yang menipu uang banyak orang, total senilai 65 juta US dollar lebih. Akibatnya dia dijatuhi hukuman selama 65 tahun penjara. Anaknya juga dipenjara dan anak yang lain bunuh diri. Itu kutukan daripada orang-orang yang serakah akan uang. Ketika orang menjadi serakah, orang tidak akan memutuskan sesuatu yang berbahaya bagi keamanan uang. Dan uang itu akan pergi dari kehidupannya. Karena uang tersebut tahu ia dalam posisi yang tidak aman. Contohnya, orang serakah yang membuat uang tidak aman adalah orang penjudi. Tidak ada orang penjudi yang kaya raya. Yang ada adalah orang dibawa dalam kebangkrutan, kemiskinan.
Orang yang serakah, suka main money game. Apa terjadi? Hancur. Hilanglah uangnya dia. Ya demikian pemain money game juga menurut saya akan kena kutukan ya, yang pembuat money game itu. Karena mereka tahu ya orang-orang serakah sehingga mereka menciptakan sesuatu yang seakan-akan membuat orang itu cepat jadi kaya. Karena keserakan mereka mau cepat kaya secara instan. Dan mereka menipu orang-orang yang kepingin karena karakter mereka serakah dan kepingin cepat kaya. Akhirnya ketipu. Yang keenam, uang akan membongkar jati diri seseorang. Menampilkan karakter aslinya. Jadi karakter asli seseorang itu akan terbongkar, ya, dibongkar oleh uang. Uang punya kemampuan membongkar jati diri seseorang, membuka karakter yang sebenarnya. Jadi uang itu bukan setan, tapi uang bisa membongkar orang-orang berhati setan. Misalnya, saudara sekandung awalnya berkumpul dengan baik, tapi begitu tahu orang tuanya meninggal bisa rebutan warisan. Sifat aslinya, keserakannya muncul, setannya dalam diri mereka muncul, saling rebutan warisan. Orang yang begitu kaya, dia jadi arogan, muncul sifat aslinya sombong, suka main perempuan, suka berjudi, suka mabuk-mabukan, dan korupsi. Nah, bukan karena uang yang mengubah diri mereka, tetapi karakter aslinya mereka terbongkar. Dibongkar begitu adanya uang. Saudara kandung, ada orang yang saya kenal, 5 bersaudara kandung, kebongkar karakter saudara-saudara kandung ini, yang munafik, yang bilang nggak matre segala macam karena masalah uang. Sehingga bisa putus hubungan persaudaraan karena masalah uang. Yang ketujuh, uang menyukai orang yang bekerja keras dan melihat peluang yang benar. Uang sangat benci dengan orang yang malas, yang tidak mau bekerja keras dan ingin cepat kaya secara instan. Sehingga mereka sering jadi korban penipuan. Ya, jadi hati-hati, uang suka menghampiri orang yang bekerja keras. Itulah sebabnya orang-orang kaya saat ini, kalau kita telaah, mereka adalah orang-orang miskin dulunya yang mau bekerja keras, yang mau berdamai dengan uang. Mereka bisa mengerti tentang sifat uang, mereka bersahabat dengan sifatnya uang tersebut. Mereka memberikan tempat yang aman bagi uang tersebut. Dan mereka bisa ditunjukkan peluang yang benar. Tetapi orang yang tidak suka bekerja keras, mereka akan melihat peluang-peluang yang tidak benar, yang akan membuat mereka hancur. Nah, yang kedelapan, uang adalah bagian dari representatif kehidupan kita di masa lalu. Jika masa lalu pada waktu kita miskin, kita hidup susah, pada saat ini kita menjadi kaya, punya banyak uang, kita cenderung pelit. Itu merepresentatifkan kehidupan kita masa lalu. Jika masa lalu kita dari dulu miskin sudah boros, maka pada waktu kita punya banyak uang, kita juga makin boros. Nah, jika masa lalu kita pada waktu kita miskin kita tidak dihargai orang, ya, pada waktu kita sudah kaya raya dengan punya banyak uang, kita bisa memberikan orang-orang uang untuk menghargai kita. Saya kenal dengan satu bapak yang dimana dulu lama sekali, dimana uang parkir cuma mungkin parkir mobil hanya sekitar 500 rupiah waktu itu. Si bapak ini yang dulu miskin karena tidak dihargai orang lain, dia mau orang respect sama dia, termasuk tukang parkir respect sama dia. Parkir hanya 500 rupiah, dia bisa memberikan 100.000 uang parkir itu. Itu karena merepresentatifkan kehidupan dia sebelumnya. Orang yang masa lalunya suka beramal, waktu dia miskin kekurangan juga suka beramal, dia makin kaya, dia akan beramal makin banyak. Itulah para pendengar, uang sifatnya sama dengan manusia.
Ia suka sekali dihargai, ia suka orang berikan tempat yang aman, orang yang bisa memberikan, dia bertumbuh melipat gandakan dirinya, dan ia benci pada orang-orang yang rakus serakah. Suka akan uang adalah hal yang baik, tapi jangan cinta akan uang. Yang kita cinta adalah Tuhan, yang merupakan pemilik sumber dari segala rejeki, segala berkat, segala uang di dunia ini. Itulah teman-teman, semoga Anda memahami sifat-sifat uang dan kita semua bisa menjadi magnet uang untuk mencapai kehidupan kita lebih baik ke depannya. Semoga bermanfaat dan salam sukses, sehat dan sejahtera. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.